Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta didik sekalian. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi prasyarat sebelum masuk ke bab bunga tunggal dan bunga majemuk. Sesuai dengan kurikulum yang diberikan pemerintah, sebelum Anda mempelajari bunga tunggal dan bunga majemuk, Anda harus menguasai konsep dasar barisan dan deret seperti itu. Nah, jadi barisan dan deret yang diminta dipahami adalah barisan dan deret aritmatika dan juga barisan dan deret geometri. Nah, untuk memulainya langsung kita bahas yang pertama mengenai barisan dan deret aritmatika seperti itu. Kita mulai dari yang pertama. A. Barisan aritmatika. Oke. Barisan aritmatika ini karena bicara materi prasyarat, artinya tidak sampai tuntas dipahami dan juga dipelajari, hanya sebatas konsep dasar seperti itu. Maka di barisan aritmatika ini kita akan belajar mengenai UN. UN adalah A plus N-1 dikali B. Nah, ini konsep yang akan kita pelajari. Di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Nah, apa saja ini? Jadi nanti misal kita diberikan semacam barisan bilangan. Ini contohnya Pak aja SMP sudah pernah sebenarnya, tapi diulang kembali. Misalnya diberikan barisan bilangan 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, fungsi dari barisan aritmatika ini adalah kita bisa menentukan nilai bilangan pada posisi tertentu tanpa harus mengerjakan secara manual. Nah, ini sebenarnya bisa ya. 2, 5, 8, 11. Anda bisa melanjutkan lagi karena disebutnya ini kita sebut dengan suku pertama. Yang pertama kali ditulis itu disebut suku pertama. Yang kedua disebut suku kedua, suku ketiga, suku keempat, begitu seterusnya. Sehingga misal diminta nih, berapa suku kelima? Nah, Anda bisa lanjut aja, ini 1, 2, 3, 4. Nah, melihat polanya, 2 ke 5 kan ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 tambah 3. Maka ini pasti juga ditambah 3, ini jadi 14, seperti itu. Nah, itu kalau angkanya kecil. Misalnya yang ditanya suku ke 1 juta, tewas ini ngerjakannya. Maka dari itu berkembanglah konsep UN. UN adalah A plus N-1 kali B. UN suku ke N, misal tadi suku ke 1 juta, maka N-nya 1 juta. A suku pertama, ini suku pertama aja yang diketahui. Kemudian B beda. Nah, cara mencari beda ini, beda bisa dicari dengan U2 dikurang U1 seperti itu. Atau boleh juga U3 dikurang U2 bisa. U10 dikurang U9 bisa. Selama dia berurutan dan kemudian yang besar dikurang suku sebelumnya, itu bisa mencari beda. Nah, contoh di sini kalau saya mengambil U2 kurang U1 berarti 5 dikurang 2. Hasilnya 3. 11 kurang 8. Hasilnya 3. Seperti itu. Ciri-ciri barisan aritmatika adalah semua bedanya sama gitu. Nah, beda ini tidak hanya positif, dia juga bisa negatif. Kalau bedanya negatif artinya dia barisannya menurun, semakin lama semakin kecil. Contoh negatif 8 misalnya nanti dan seterusnya. Nanti ketemu sampel contoh soalnya. Nah, ini aja konsep awalnya. Sekarang kita coba ke latihan. Nah, ini ada yang satu dulu nih. Diketahui barisan 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Oke. Jadi dari sini identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Pertama A, suku pertama ya, yang pertama kali ditulis. Itu berarti 5, A-nya 5. Kemudian B, beda. Beda ini boleh ambil U2 kurang U1 seperti yang dibahas tadi. Artinya mau nyari 8 kurang 5 bisa. Mau U4 dikurang U3, 14 kurang 11 boleh juga. Selama dia berurutan. Ini nanti hasilnya sama-sama 3 ya B-nya. B3, A5. Maka U10 sesuai konsep tadi adalah A plus N-1 dikali B.
sehingga U10 nya A nya 5, N ini kan 10 nih, maka N nya ganti 10. 10 kurang 1 berapa? 9 ya. 9, B nya 3. Oke. 5, 9 tambah 3, 27. 27 tambah 5, 32. Seperti itu. Jadi U10 nya 32. Gak tentu harus nyari. Nomor 1. Nah, kita bahas nomor 2 nih. Sebuah barisan 197, 190 dan seterusnya. Tentukan suku ke-16. Maka sama, kita cari A-nya dulu, yang pertama kali ditulis 197, kemudian beda saya pakai U2 dikurang U1 aja. 190 dikurang 197, ini negatif 7. Nah, ini yang dibahas tadi, bahwa B bisa positif bisa negatif. Setelah dapat A dan B, yang ditanya adalah U16, itu berarti A ditambah 15B. Nah, ingat ya, ini selalu dikurangi 1 N-nya. A-nya adalah 197, B-nya adalah negatif 7. 197 ini dikali 105, ketemu plus dengan min jadi min. Hasil akhirnya adalah 92. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang tipe yang ketiga agak berbeda sedikit. Pada suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-6 dan 10 berturut-turut adalah 38 dan 54. Ditanya suku ke-21. Nah, kalau yang 1 dengan 2 tadi barisannya diketahui, 3 dan 4 ini tidak. Dia diketahui sukunya. Maka kamu gunakan konsep UN. U6 dengan U10, saran saya ambil dari yang besar dulu. U6 dengan U10 kan U10, bukan nilainya, bukan ya, suku yang besar. U10, nah, ditulis duluan. Itu adalah A tambah 9B ya, U10. Kemudian U6 ini adalah A ditambah 5B. Nah, berturut-turut adalah 38. 38 ini berarti U6. U10 nya berarti 54. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini cukup kamu kurang. Kita eliminasi seperti itu. A dikurang A akan habis. 9 dikurang 5 jadi 4. Terus 54 dikurang 38 ini 16. Nah, ini sama-sama kita bagi 4. 16/4. Ini B-nya adalah 4. Nah, kalau sudah dapat B, disubstitusi ke salah satu. Biasanya saya ngambil yang kecil. Kita substitusi ke U6. Oke. U6 adalah A plus 5B sama dengan 38. A ditambah 5 dikali 4. 5 kali 4 20 ya. 20, 38. Kita kurangin dengan 20. 38 kurang 20 hasilnya adalah 18. Nah, A ada, B ada, yang ditanya adalah berapa yang ditanya? Suku ke-21. U21 itu adalah A tambah 20B. Maka A-nya 18, B-nya 4. 18 ditambah 80, hasilnya adalah 98. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, itu ya. Ini nomor 3 ya, bukan nomor 4. Terus kita lanjutkan contoh berikutnya. Nomor 4. Sama, satu tipe dengan nomor 3. Jadi U5 dengan U8. Oke, ingat U8 dulu yang ditulis. U8 adalah A ditambah 7B, selalu dikurang 1 ya. Ini hasilnya adalah 68. U5 adalah A ditambah 4B, hasilnya adalah 86. Oke, dikurang A habis, 7B kurang 4B 3B. 68 dikurang 86 adalah negatif 18. Nah, nggak masalah negatif, sehingga B-nya sama-sama dibagi 3. Nanti B-nya adalah negatif 18/3, berarti B-nya adalah negatif 6. Ketemu B, kita cari A, ambil yang kecil. U5 A plus 4B sama dengan 86. A ditambah 4 kali negatif 6, 86.
A dikurang 24 adalah 86. Ini dipindah ruaskan, berubah tanda. 86 tambah 24 sehingga A-nya adalah 110. Nah, dapat A, dapat B, yang ditanya adalah suku ke-13. U13 adalah A plus 12B. Nah, ingat tadi ya, dikurang 1 ya. Terus 110 A-nya, B-nya min 6. Ini dikurang 60, 72. Oke, jadi 38. U13-nya adalah 38. Nah, itu mengenai barisan. Nah, sekarang materi berikutnya. Materi berikutnya adalah deret aritmatika. B ya. Deret aritmatika. Deret aritmatika ini lambangnya adalah S, seperti itu. Mirip dengan tadi sih, bedanya deret ini adalah yang ditanda ada jumlah. Kalau barisan itu yang ditanya suku ke-5, suku ke-8. Nah, maka deret ini yang ditanya adalah jumlah 8 suku pertama gitu. Jumlah 5 suku pertama. Nah, jadi ada kata-kata jumlahnya. Untuk konsepnya sendiri juga sedikit berbeda. Jadi ini rumusnya Sn n per 2a plus n-1 kali b. Ada satu lagi sih rumusnya, tapi nanti saya bahas yang ini aja lah karena ketergunaannya sama kayak gitu. Dimana Sn adalah suku ke n, a suku pertama, b beda. N sama n ini, n sini dengan n sini itu sama. Nah, kita gabung sini. Nomor 5. Oke, 5 ya. Diketahui sebuah deret. Nasi soalnya biar enak di sini aja ya. Nah, biar lurus nih. 5. Diketahui sebuah barisan deret 27, 12, 17. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Jadi diidentifikasi dulu. A-nya berapa? Nomor 5. A-nya 2 sini. Kemudian BU2 dikurang U1, 7 kurang 2 hasilnya 5. Yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama, berarti S10. Maka 10 per 2, 2A, 2 kali 2, A-nya 2. N-1 berarti 9, dikali B, B-nya 5. Oke. Ini kalau bisa dibagi ya. 10 bagi 2 berarti 5, 4, 45, 5, 49, sehingga ini dapatnya adalah 245. Nah, seperti itu, lebih sederhana sedikit sih. Nah, kita ke nomor 6. Nomor 6. Diketahui sebuah deret 245, 254, 246. Oke, A-nya adalah 254. Bedanya adalah 246 dikurang 254. Ini hasilnya negatif 8 ya. Benar ya. Kemudian ditanya adalah jumlah 7 suku pertama. S7 itu berarti 7 per 2. 2A, 2 kali 254. Plus N-1, 7 kurang 1, 6. Kali B. B-nya adalah negatif 8. Nah, paham belum ya kira-kira kalau saya tulis seperti ini ya. Saya beli satu langkah lagi ya. Sn adalah S7, 7 per 2, takutnya nggak paham. 2A plus 6 dikali B. Nah, kayak gitu. A-nya diganti, B-nya diganti. Terus kita hitung. Ini kalau belum bisa dibagi, biarkan saja dulu kalau dia negatif, biar nggak jadi pecahan. 2 dikali 254, 508. 4 kali negatif 8 min 48. 72, 7 per 2 ini dikurang 460. Nah, ini bisa dibagi nih. 46 dibagi 2, 230. 230 kali 7 1 berapa ya? 23 kali 7 16 110 ya, 161 ya. Benar ya? Nanti takutnya salah. Benar gak? 7 kali 2 14.
7 kali 3 21. Oke, 16 10. Nah, gitu. Kita ke nomor 8. 8 mirip-mirip 7 dengan 8. 7. Aritmatika U4 dengan U9. Nah, sama seperti yang soal tadi. Kita mulai dari U9. A plus 8B 63. U4 A plus 3B 23. Kurang, habis ini 5B, ini 40, B nya berarti 8. Dapat dari mana? 40 bagi 8 ya. Kalau B nya 8 masukkan ke A. U4 adalah A plus 3 kali 8 sama dengan 23. A plus 24 adalah 23. A nya berarti negatif 1, karena 23 kurang 24. Terus yang ditanya adalah jumlah 12 suku pertama S12. S12 berarti 12 per 2, 2A, 2 kali negatif 1, 11 dikali B, B nya 8. Oke, 12 bagi 2 bisa 6, 2 kali negatif 1 negatif 2, 8 kali 11 88. Oke, ini 6, 88 kurang 2 86. Kita kalikan 86 kali 6 480 dengan 36, berarti 516. Oke. Terus nomor 8. Masih di barisan. Suatu deret aritmatika diketahui suku kelima 72, suku ke-10 57. Ambil dari yang besar, U10 57, U5 mohon maaf, A plus 9B 57, U5 A plus 4B 72. Oke, kurang ini 5B, ini habis ya. Ini berapa nih? 15 ya, negatif 15, sehingga B nya adalah negatif 3. Masukkan ke salah satu, U5A plus 4B 72, A min 12 adalah 72. Pindah ruas jadi ditambah 84. Terus yang ditanya adalah 9 suku pertama. 9 per 2, 2A, N min 1 nya 8, B nya negatif 3. 9 per 2, 160, 168, negatif 24. 9 per 2, ini kita kurangi 38, mana sih? Oke, 144. Benar ya, 144. Oke, ini kita bagi jadi 72. 72 kalikan dengan 9, 630, 648. Nah, itu S8-nya. Nah, demikian video untuk barisan dan deret aritmatika. Nanti kita lanjutkan untuk barisan dan deret geometri di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.